warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how do you do? Okay, let me introduce myself first. My name is Fauzia Yofian Nurul Izati, but you can call me Miss Yofian. Nice to meet you. Nah, meskipun kita belum pernah bertemu secara langsung, tetapi kalian hari ini akan belajar dengan saya. Nah, kalian tetap pada semangat kan ya mengikuti kelas hari ini? Oke, good. Nah, before we start the lesson, do you know what will we learn today? Kalian tahu nggak hari ini kalian akan belajar tentang apa? Atau materinya tentang apa? Ada yang tahu? Nah, today we are going to learn about asking and giving opinion. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan memberi dan meminta pendapat. Sebelum masuk ke materi, let me show you learning objectives of this study. Saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran dari ungkapan meminta dan memberi pendapat. Apa aja sih tujuannya dari memberi dan meminta pendapat? Check it out. Oke, tujuan pembelajaran dari ungkapan memberi dan meminta pendapat or asking and giving opinion. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memberi dan meminta pendapat sesuai dengan konteks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan informasi rinci dalam teks transaksional tentang materi memberi dan meminta pendapat. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta pendapat sesuai dengan konteks. Well, before that, I will show you a video about asking and giving opinion. Saya akan menunjukkan sedikit video tentang asking and giving opinion. Happy watching! Kalian menyimak tujuan pembelajaran dan menonton video, tentunya kalian punya gambaran sedikit apa itu asking and giving opinion. Tentunya kalian sudah mengerti kan ya apa materi yang akan kita bahas hari ini. Asking and giving opinion. What is asking and giving opinion? Apa sih asking and giving opinion itu? Asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon suatu pendapat. Nah, tentunya kita sangat familiar ya, atau kita sudah menggunakan
asking and giving opinion dalam kehidupan sehari-hari. Misal nih, kalian akan membeli baju. Nah, kalian bingung mau pilih yang mana, yang putih atau yang biru. Nah, tentunya kalian tidak bisa kan memutuskan sendiri, jadi kalian perlu meminta pendapat kepada orang lain. Mana nih yang cocok buat aku, misalnya gitu kan. Nah, dalam meminta pendapat, kita juga tetap harus memperhatikan konteks. Nah, kita harus tetap dengan sopan, bagaimana cara kita menanyakan pendapat, ataupun ketika teman kita menanyakan pendapat kepada kita, kita harus memberikan pendapat kita dengan sopan dan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Asking for opinion. Untuk apa sih asking for opinion itu? Nah, asking for opinion digunakan untuk bertanya tentang sebuah gagasan, ide, atau pendapat kepada orang lain. Bagaimana cara kita untuk menanyakan pendapat kepada orang lain? Nah, kalian bisa melihat contoh seperti ini. Seperti, what do you think of about? Kalian bisa menambahkan apa yang ingin ditanyakan. Misal, what do you think of about my new hair? And then, what is your opinion about my new car? What do you think about my glasses? And what are you feeling? Kalian bisa menanyakan itu kepada teman kalian atau ke orang lain. And next, what is your reaction? What do you like? What is your idea? What is your comment? How about this? How is your opinion? Give me your comment. Do you have any opinion of? And do you have any idea? How to respond? Nah, bagaimana sih cara kita untuk merespon ketika ada seseorang yang minta pendapat kepada kita? Nah, expressing giving an opinion digunakan untuk memberikan sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. Jadi, kita memberikan pendapat kita, ide kita kepada orang lain. Nah, contohnya kalian bisa lihat ya. Giving opinion, memberi pendapat. In my opinion, you must go to Surabaya. Misalnya, kayak gitu kalian bisa menambahkan kalimat sesuai apa yang ditanyakan. I think that, I personally consider, I tend to think that, it is my comment. In my view, as far I know, from my point of view, the way I see that, my comment is. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kalian bisa menambahkan tambahan kalimat yang sesuai dengan konteks apa yang ditanyakan oleh seseorang tersebut. Kalian bisa merubahnya. Setelah kalian mengetahui apa aja sih kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan atau memberi pendapat, bagaimana jika kalian tidak menyetujui atau setuju dengan pendapat orang lain? Next, agreeing and disagreeing opinion. Agreeing and disagreeing opinion. Expression of agree artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Expressing agree berarti mengekspresikan persetujuan. How about disagreeing opinion? Ya, disagreeing opinion artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Expressing disagree berarti mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Nah, apa aja sih yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat seseorang? Of course, this is absolutely right.
I agree with an opinion. I agree with your opinion. That's a good point. I think so. I agree with what are you saying. Dan bagaimana sih cara kalian menolak atau kalian tidak menyetujui terhadap pendapat seseorang? I'm sorry, I don't agree with you. Atau kalian bisa bilang, I can't say, I agree with this, and here is why. I don't believe that. Atau by this mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not true, the same thing at all. I'm not sure I agree with you. That's not sure I agree with you. Nah, tadi adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian menyetujui atau tidak menyetujui terhadap pendapat orang lain. Oke, next ke contoh dialog, example of dialogue. It's between Mother and Lisa. Okay, you can repeat after me. Kalian dapat menirukan setelah saya membaca ya. Mother, Lisa, what do you think if today I buy the vegetable for our dinner? Lisa, bagaimana menurutmu jika hari ini aku membeli sayuran untuk makan malam kita? And next, Lisa. But I don't like vegetable, Mom. Tapi aku tidak suka sayuran, Ma. And Mother. How if I buy meat? Bagaimana jika aku membeli daging? Lisa. I think it sounds good. Aku rasa itu bagus. Mother, okay, I will buy meat and some fruits. Baiklah, aku akan membeli daging dan beberapa buah-buahan. Oke, nah dari dialog tersebut kalian bisa mengidentifikasi nggak mana aja ungkapan yang menunjukkan ungkapan memberi atau meminta pendapat. Ya, betul sekali. Yang paragraf pertama, yang Mother. What do you think if today I buy the vegetable? Nah, ibunya Lisa meminta pendapat kepada Lisa. Bagaimana jika ibunya membeli sayuran untuk makan malam? Lalu Lisa menjawab, But I don't like vegetable, Mom. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa Lisa tidak menyetujui jika ibunya akan membeli sayuran. Lalu bagaimana respon ibunya? Ibunya menanyakan lagi, How if I buy meat? Bagaimana jika membeli daging? Ibunya Lisa menanyakan pendapat Lisa bagaimana jika membeli daging. Lalu Lisa menjawab lagi, I think it sounds good. Lisa memberikan pendapatnya terhadap pertanyaan ibu. Lisa menyetujui, berarti Lisa agreeing with her mom opinion. Aku rasa itu bagus. Lalu ibunya membeli daging dan beberapa buah. Setelah kalian belajar materi asking and giving opinion atau ungkapan memberi dan meminta pendapat, what did you get today from today's lesson? Apa aja yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, hari ini kalian sudah mengetahui apa sih asking and giving opinion? Apa sih
kalimatnya yang digunakan untuk menanyakan pendapat, kalimat yang digunakan untuk memberi pendapat, atau ketika kita menyatakan persetujuan terhadap pendapat seseorang, atau kita menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat seseorang. Dan yang terakhir tadi, kalian juga sudah mengetahui contoh dialog asking and giving opinion. Miss harap kalian sudah betul-betul paham dari penjelasan tadi. Nah, setelah kalian sudah mengetahui apa itu asking and giving opinion, kalian akan mengerjakan exercise. There are 2 exercise in modul pembelajaran 2. Di sana ada soal pilihan ganda, dan exercise 2 kalian dapat membuat dialog tentang asking and giving opinion. Okay, if you have any difficulties, you can contact me. Feel free to contact me. Jika kalian merasa ada yang kesulitan atau bermasalah atau kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya secara langsung atau secara PC ya. Saya akan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. Well, I think that's all for today. Thank you for your nice attention. Don't forget to study every day and do the exercise in modul pembelajaran 2. Hope you are always in a good condition. Stay safe everyone. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.